Dalam video kali ini akan membahas tentang analisis discounted cash flow pada sektor F&B atau yang dikenal dengan perusahaan food and beverage adalah salah satu sektor perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Adapun perusahaan yang termasuk F&B, salah satu 4 perusahaannya yaitu dengan kode perusahaan MICE, STTP, TGKA, dan ICBP. 4 perusahaan tersebut yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada PT Multi Indo Citra Tbk dengan kode perusahaan MICE, didirikan berdasarkan Akta Notaris Ester Daniar Iskandar SH nomor 52 tanggal 11 Januari 1990 dan tanggal IPO-nya sendiri yaitu 9 Desember 2005. Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan bayi dan produk perawatan kesehatan dan kosmetik. Awalnya Perseroan didirikan dengan tujuan sebagai perusahaan distribusi produk perawatan kesehatan dan aksesoris bayi, ibu hamil, serta ibu menyusul yang kemudian berhasil kerjasama dengan Pigeon Corporation, Jepang untuk memproduksi botol dan dot bayi di Indonesia. Selanjutnya Perseroan menambah lini usahanya berupa produk-produk aksesoris perawatan dan kesehatan ibu dan bayi, produk perawatan kulit, dan produk lainnya. Pabrik Perseroan terletak di Cikande, Banten, yaitu berada di entitas anak Perseroan, yaitu PT Multi Elok Kosmetik dan PT Pigeon Indonesia. Perseroan memiliki dan telah mendistribusikan berbagai macam merek dagang, antara lain yaitu Pigeon, Kaila, Feira, White Metal Indonesia, Manci, Rek Potato, Sensitive, Ufit, SC, Johnson, Mr. Muscle, Fledge, KIT, Viva, Red A, Skin Labs, dan lain sebagainya. Dilihat dari rasio keuangan analisis berdasarkan discounted cash flow, perusahaan MICE untuk ROE sebesar 4,24%, aset 1,20 triliun, liabilitas 440,14 bilion, ekuitas 756,72 bilion, DER 58,17%. Selanjutnya, PT Siantar Top Tbk dengan kode STTP adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia. Perusahaan mulai dirintis tahun 1972 dengan skala industri kecil. Pada tahun 1987, perusahaan didaftarkan dengan nama PT Siantar Top Industri berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 12 Mei 1987 dari Nyonya Endang Wijajasti SH, Notaris di Sidoarjo. Pada 1991, perusahaan mulai memproduksi varian permen. Perusahaan memperluas usahanya dengan membuka pabrik baru di Medan tahun 1998, di Bekasi pada tahun 2002, dan Makassar pada tahun 2011. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan pabrik kopi pada tahun 2014. Produk yang dihasilkan yaitu seperti mie gemes, gemes enak, dan suki. Snack yang bermerek Twisco, Friendrich 2000, Opotato 2000, Ketaki, Tik-Tik, Leanet, Potato Tube, dan Master. Permen yang bermerek Dr. Milk, biskuit yang bermerek Go Potato, Go Malkids, Goriorio, Malkres, dan wafer Superman. Dilihat dari rasio keuangan, analisis berdasarkan discounted cash flow, perusahaan STTP untuk ROE sebesar 23,28%, aset 4,82 triliun, liabilitas 652,06 bilion, ekuitas 4,14 triliun, DER 15,76%.
Terlihat aset dan liabilitas selisihnya sangat jauh. Tiga Raksa Satria TGKA didirikan di Jakarta tanggal 17 November 1986 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988. Kantor pusat TGKA berlokasi di Geraha Sucopindo, lantai 13, Jalan Raya Pasar Minggu, Kopling 34, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan TGA adalah bergerak dalam perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pergudangan, konstruksi, pertanian dan perkebunan, administrasi kantor dan jasa. Kegiatan utama TGKA meliputi bidang penjualan dan distribusi produk-produk konsumsi, mulai dari produk makanan, produk nutrisi bayi, produk home care, hingga produk body care. Selain itu, melalui anak usahanya TGKA mengembangkan bidang penjualan dan pemasaran produk edukasi, pengisian ulang gas rumah tangga dan produksi, dan juga penjualan produk peralatan dapur. TGKA memiliki hak atas merek dagang Kristal Dentis, Blue Gas, Awas Ahead, Tira SND, Sistem, dan Tira Commerce. Pada tanggal 21 April 1990, TGKA memperoleh izin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penawaran umum perdana saham TGKA kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 5.750 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Dilihat dari rasio keuangan analisis berdasarkan diskon cash flow perusahaan TGKA untuk ROE sebesar 23,72%, aset 4,76 triliun, liabilitas 2,57 triliun, ekuitas 2,10 triliun, dan DER 122,28%. Selanjutnya berdasarkan analisis diskon cash flow harga wajar ICBP dan perusahaan pesaing, yaitu ICBP sebesar 16.176,74, MICE 371,60.000, STTP 2.943,89, TGKA 118,59.000. Dengan demikian harga wajar paling tinggi yaitu oleh perusahaan ICBP. Selanjutnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Didirikan pada tanggal 2 September 1990 dan tanggal IPO-nya sendiri yaitu 7 Oktober 2010. Berkantor pusat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 7678, Jakarta 12910, Indonesia. Adapun pabrik perusahaan entitas anak dan entitas asosiasi berlokasi di beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tak hanya di Indonesia, ICBP juga memiliki entitas anak dan entitas asosiasi di luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria, dan Ghana. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham ICBP per 22 Februari 2022 adalah Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Dengan persen kepemilikan sebesar 80,53%, INDF sendiri merupakan entitas anak tidak langsung dari First Pacific Company Limited. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Sementara itu, Anthony Salim tercatat memiliki kepentingan dan pemegang kendali secara tidak langsung di First Pacific Company Limited. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan mie instan kemasan. Perusahaan juga memproduksi produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu makanan, minuman, dan nutrisi, dan makanan khusus yang terdiri dari makanan untuk bayi, ibu hamil, dan menyusui. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis pengemasan sebagai divisi pendukung yang menawarkan kemasan fleksibel dan bergelombang. Merek utamanya meliputi Indomie, Supermie,
Sarimi, Indomie, Cap Enak, Indofood, Piring Lombok, Citato, Kitela, Lais, Citos, Promina, dan Sun. Berikut laba bersih dari perusahaan Indofood CBP. Laba bersih adalah hasil penjualan bersih setelah dikurangi beban pokok penjualan, beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, beban keuangan serta beban pajak penghasilan. Terlihat di sini laba bersih Indofood CBP meningkat dan menurun di tahun 2022. Dilihat dari rasio keuangan analisis berdasarkan discounted cash flow perusahaan ICBP untuk ROE sebesar 39,48%, aset 118,71 triliun, liabilitas 57,55 triliun, ekuitas 40,08 triliun, DER 143,59%. Dalam video ini terdapat margin of safety atau dikenal dengan MOS dari perusahaan ICBP dengan perusahaan pesaingnya berdasarkan analisis DCF kelompok kami, yaitu ICBP mendapatkan MOS sebesar 30,30%, MICE mendapatkan MOS sebesar negatif 77,6%, STTP mendapatkan MOS sebesar negatif 1,40%, dan TGKA mendapatkan MOS sebesar negatif 58,44%. Dengan demikian, kesimpulannya MOS paling tertinggi diperoleh perusahaan ICBP sebesar 30,30%. Maka dari itu, perusahaan ICBP layak diinvestasikan karena MOS lebih dari 30%. Itulah pembahasan video analisis DCF perusahaan ICBP dan pesaingnya yaitu MICE, STTP, dan TGKA dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bank Sentral semester 2 jurusan Perbankan Syariah. Terima kasih.